Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Hairiyah, NIM 2130604129, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi zakat mal dan zakat fitrah. Pengertian zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat jiwa yang diwajibkan atas setiap dari muslim yang hidup pada bulan Ramadan. Adapun dalil zakat fitrah yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri so'an min tamri wa so'an min syairin alal abdi wal hur wa zakari wal unsa wa soiri wal khabiri minal muslimina wa amra biha an turadda qabla khurujin nasi ila sholah, yang artinya Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitri dengan satu so kurma atau satu so gandum bagi setiap muslim merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun dewasa. Zakat tersebut diperintahkan dikeluarkan sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan sholat id. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun syarat-syaratnya yakni yang pertama beragama Islam, yang kedua merdeka, yang ketiga mampu atau berkecukupan, dan yang keempat balik dan berakal. Mustahik zakat fitrah, yang pertama fakir dan yang kedua miskin. Waktu pelaksanaannya yaitu waktu wajib untuk membayar zakat fitrah adalah saat malahan terbenam di hari terakhir Ramadan menuju Idul Fitri. Yang kedua waktu sunnah yakni sholat subuh dan sebelum sholat Idul Fitri dilakukan. Yang ketiga waktu mubah yakni pada awal bulan Ramadan sampai akhir Ramadan. Mikdar zakat fitrah dikeluarkan dalam bentuk beras atau makanan pokok sebesar 2,5 kg atau 3, liter per jiwa. Kualitas beras atau makanan pokok harus sesuai dengan kualitas beras atau makanan pokok yang kita konsumsi sehari-hari. Zakat mal. Pengertian zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas segala jenis harta yang secara zat maupun substansi perolehannya tidak bertentangan dengan ketentuan agama, serta wajib dikeluarkan setibanya atau semasanya nisab atau haul setelah tercapai. Syaratnya, yang pertama harta yang dikenakan zakat harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Yang kedua, harta yang dimiliki harus berkepemilikan penuh. Yang ketiga, tidak memiliki hutang. Dan yang keempat, mencapai haul dan nisab. Yang selanjutnya mustahik. Mustahiknya yakni yang pertama ada fakir, miskin, mu'alaf, amir, riqab, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Waktu pelaksanaannya untuk zakat mal baik perdagangan, peternakan, emas, perak, surat berharga, dan tabungan dikeluarkan sekali dalam setahun, kecuali dengan zakat pertanian dikeluarkan setiap kali panen dan kalau mencapai nisab yakni sekitar 65 kg beras. Mikdar nisab zakat mal 25 gram emas, kadar zakat mal 2,5%. Yang pertama, zakat peternakan adalah kewajiban seseorang terhadap harta yang berada dalam tanggungannya bila telah mencapai satu nisab dengan binatang peternakan seperti unta, sapi, dan kambing. Pengeluaran nisab 30 ekor, haul 1 tahun, kadar zakat 1 ekor umur 1 tahun. Nisab 40 ekor, haul 1 tahun, kadar zakat 1 ekor umur 2 tahun. Selanjutnya setiap bertambah 30 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor umur 1 tahun, dan setiap bertambah 30 ekor, zakatnya tambah 1 ekor umur 2 tahun. Yang kedua, pengertian zakat emas. Emas dan perak merupakan logam mulia yang dimiliki dua sisi atau fungsi komoditinya. Emas yang dimiliki oleh seorang yang tidak untuk dipakai dan telah mencapai haul selama 1 tahun dan nisabnya 85 gram, maka wajib dikeluarkan sebesar 2,5%. Yang ketiga, zakat pertanian. Zakat pertanian adalah zakat hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomi seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan, dan lain-lainnya. Komoditinya, kadar zakat untuk hasil pertanian apabila diairi dengan air hujan atau sungai mata air, maka zakatnya 10%. Apabila diairi dengan cara disiram atau irigasi ada biaya tambahan, maka zakatnya 5%. 4. Zakat pertambangan adalah barang tambang mencakup semua jenis, baik padat maupun cair. Zakat rikas dan barang tambang tidak mensyaratkan nisab dan haul. Tarif zakat rikas 2% dan zakat barang tambang 2,5% kecuali ada kemiripan. Mustahik zakat rikas dan barang tambang sama dengan mustahikin zakat lainnya. Komoditi ditetapkannya zakat barang tambang tersebut yaitu 1/40 bagian atau 2,5% karena untuk mendapatkan barang tambang itu dengan kerja keras dan dengan cara yang cukup sulit dan membutuhkan banyak biaya untuk mengeluarkannya dari dalam bumi, sehingga ditetapkan hanya 1/40 bagian atau 2,5% dari hasil tambang tersebut. Yang kelima, zakat perdagangan.
Zakat perdagangan atau zakat perniagaan dalam hukum Islam dinamakan dengan zakat tijaroh, adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual beli. Komoditi zakat perdagangan adalah 2,5% dikali atau aset lancar dikurang utang jangka pendek. Misalnya jika memiliki aset usaha sebesar 200 juta dan utang jangka pendek sebesar 50 juta, maka selisihnya sudah lebih dari nisab 85 gram emas yang setara uang senilai 85.870.000. Yang keenam, pengertian zakat profesi atau zakat pendapatan adalah zakat harta yang dikeluarkan dari hasil pendapatan seseorang atau profesinya bila telah mencapai nisab, seperti karyawan, dokter, notaris, dan lain-lainnya. Pengeluaran besaran zakat penghasilan adalah 2,5% dikali jumlah penghasilan. Zakat penghasilan dapat ditunaikan setiap bulan atau setahun sekali. Jika menunaikan zakat penghasilan secara bulanan, maka nilai nisab per bulan adalah setara dengan nilai per 1/12 dari 85 gram emas dengan sebesar zakat 2,5%. Sekian pemaparan beberapa materi dari saya yang mengenai zakat fitrah dan zakat mal. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.